Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bersama saya Aris Merdeka Sirait dalam program Pas Asik, podcast Komnas Anak, seru dan asik. Selamat sore Pak Danang, selamat sore Ibu Lia. Selamat sore. Apa kabar nih? Pak Aris, alhamdulillah luar biasa. Luar Sehat. biasa, kita harus luar biasa. Semangat Hati terus. gembira Iya. itu adalah satu yang harus kita miliki. Benar. Betul. Nah, begini Ibu Lia dan Pak Danang, dalam rangka Hari Pendidikan yang akan jatuh di 2 Mei yang akan datang, kira-kira pandangan Pak Danang atau Ibu Lia, ya, masing-masing mungkin pandangan terhadap pendidikan yang sedang terjadi sekarang di dalam menghadapi COVID-19. Bagaimana kita merayakan dunia pendidikan nanti tanggal 25, sementara anak-anak ini masih berjuang terus bebas dari corona, sehingga proses pendidikan itu masih menggunakan pendidikan jarak jauh. Kira-kira Mas Danang bagaimana mensikapi itu? Baik, sebelumnya Pak Aris, kita karena tadi sudah protokol kesehatan, Oh iya. cuci tangan, terus Kita sekarang juga jaga jarak ya. Juga jaga jarak, kita coba lepas dulu Maskernya. maskernya. Oh begitu ya, oke. Saya juga ikut. Ya tentunya ya, Oh, supaya gitu, oke. lebih semangat ini kita. Oke, baik. Silakan Mas Danang. Ya, jadi sesungguhnya pendidikan itu kan harus mampu menumbuhkan potensi bakat minat yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa terhadap setiap anak. Iya, Gitu. iya, Nah, itu iya, juga iya. diatur dalam undang-undang. Baik di masa pandemi maupun di masa sebelum pandemi. Itu tetap harus berjalan. Tinggal bagaimana prosesnya hari ini, karena di masa pandemi maka ada pola kebiasaan hidup baru, Iya. atau pola baru dalam proses The pembelajaran. new ya apa ya? Ya, karena mungkin adaptasi kebiasaan baru. Karena mungkin kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa tatap muka. Tapi belajar tidak harus ke sekolah. Belajar bisa di mana saja dilakukan. Yang penting setiap hari anak bisa ada perkembangan yang cukup baik dan positif. Tapi gini Mas Danang, ada keluhan-keluhannya tanggung jawab sekolah semula sebelum ada corona atau sebelum ada pandemi COVID-19 itu kan itu dibebankan kepada sekolah. Nah, sekarang itu dikembalikan ke rumah. Bagaimana menurut pandangan Pak Danang itu kesiapan keluarga dalam menghadapi itu? Ya. Gitu. Karena banyak keluhan-keluhan yang masuk di Komnas Perlindungan Anak juga bahwa ketidaksiapan keluarga dengan menerapkan program belajar jarak jauh atau disebut dengan daring itu. Gimana? Iya, sebenarnya keluarga merupakan guru yang utama gitu. Sebelum ada sekolah pun sejarahnya pembelajaran dilakukan oleh lingkungan keluarga. Dan sekolah adalah sebagai penguat, sesungguhnya seperti itu, tidak dibalik. Nah, dengan adanya pandemi, harusnya model pembelajaran tidak lagi memindahkan sekolah ke rumah. Apa yang ada di sekolah, kemudian cara belajarnya, kurikulumnya, tugasnya, itu tidak harus dipindahkan ke sekolah. Karena ini berbeda suasananya. Betul. Karena latar belakang dari orang tua belum tentu semua jadi guru. Terus kemudian lingkungan sekolah belum tentu punya peralatan seperti di sekolah. Nah, harusnya polanya tidak memindahkan sekolah ke rumah. Ini yang menjadi masalah. Akhirnya orang tua stres, tertekan, guru juga ikut-ikutan menekan orang tua dengan tugas-tugas yang selama ini diselenggarakan di sekolah. Nah, dengan adanya seperti ini, ketidakpahaman seperti ini, akhirnya terjadilah konflik-konflik seperti itu, orang tua yang tidak sabar. Nah, Ibu Lia, kan kita tahu bahwa proses pendidikan belajar mengajar itu sebenarnya kan berakar di rumah. Nah, tapi dengan kebijakan-kebijakan sekolah, awalnya sebelum ada corona itu dipindahkan dicabut akarnya proses pendidikan dan pengajaran itu yang berakar di rumah dicabut ke sekolah. Nah, ketika menghadapi COVID-19 dikembalikan lagi ke rumah dan orang tua pada tadi seperti Pak Danang katakan nggak siap untuk memberikan dampingan pada anak. Ini sebenarnya risiko-risiko seperti ini kan terjadi. Kira-kira pandangannya Ibu Lia bagaimana? Nah, kalau pandangan saya gini Pak Aris,
ketika ini bencana ya, kita belum bicara tentang COVID ya. Betul. Jadi memang anak-anak kita ini dari sisi pengetahuan edukasi tentang kebencanaan masih sangat minim tentang sekali. kebencanaan ya. Betul. Jadi kayak misalnya apabila terjadi gempa bumi, terjadi tsunami. Iya, tepat sekali. Jadi memang kayak misalnya ada gunung meletus atau apa tadi, anak-anak kita ini masih banyak yang kebingungan. Jadi sebenarnya edukasi yang paling penting ke anak-anak, mereka harus mengenal dan tahu wilayah daerahnya itu seperti apa. Nah ini jadi memang yang sekarang harus kita kuatkan. Jadi di pandemi ini sebenarnya kita bisa sama-sama belajar nih. Yuk sama-sama mulai dari sekarang, mulai dari sejak kecil ya, anak-anak diinformasikan bahwa kita di negara Indonesia yang mungkin nanti banyak sekali kejadian-kejadian yang memang harus bisa diantisipasi. Jadi akhirnya orang tua bisa belajar, anak-anak bisa belajar. Jadi sekarang kan tadi dibilang Mas Danang, pendidikan itu semuanya diserahkan ke sekolah. Nah ketika pandemi tiba-tiba kembali ke rumah, kebingungan orang tua. Nah, padahal harusnya ketika dari awal ini sudah disampaikan, orang tua dilibatkan. Nah, akhirnya kita tidak mengalami hal-hal seperti ini lagi. Ini sih sebenarnya pembelajaran luar biasa untuk kita semuanya. Nah, untuk Pak Danang dan Ibu Lia, kita nanti 2 Mei ini kan akan merayakan Hari Pendidikan. Nah, sementara kita menghadapi situasi yang tidak normal ini. Sehingga banyak proses pendidikan terhambat. Satu sisi ada kebijakan tatap muka harus dilakukan karena harus memberikan ruang kepada anak untuk bertatap muka, berekreasi, belajar bersama dan sebagainya. Ada kerinduan itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan dalam menghadapi COVID-19 ini? Sebelum kita bercerita yang lain, strategi gitu, tapi apa? Ini penting sekali karena tadi seperti ada keluhan-keluhan orang tua tidak siap untuk memberikan dampingan kepada anak dengan sistem ini. Sementara kebijakan untuk tatap muka juga masih belum tegas dan ambivalen. Tarik ulur ya. Di mana kira-kira? Siapa aja deh? Oke. Ya, mungkin gini ya. Adanya rencana untuk ada tatap muka, berarti kan sekolah harus mempersiapkan diri, termasuk orang tua, dari segala infrastruktur, persiapan protokol kesehatan, ya, dan juga bagaimana membuat strategi pembelajarannya. Apakah nanti langsung satu rombongan belajar dalam kelas disatukan, ataukah nanti ada shift-shiftan seperti orang bekerja dan lain-lainnya. Ini harus sudah mulai diperhitungkan. Tapi memang program-program pemerintah sebelumnya memang sudah memberikan bantuan-bantuan berupa tempat cuci tangan, kemudian termogan, kemudian juga bagaimana bersikap, bagaimana bersosialisasi. Itu mungkin perlu dipersiapkan secara matang. Karena jangan sampai nanti terjadinya gelombang kedua, malah terjadi di kluster sekolah gitu. Nah, ini selain itu juga prokes itu anak-anak juga dipersiapkan dari sisi mental dan imunitasnya, makan yang sehat, kemudian penuh kasih sayang, sehingga dengan imunitas seperti itu, kemungkinan dia untuk nanti pergi ke sekolah berhadapan dengan banyak orang dan lain-lainnya, mungkin itu salah satu strategi yang bisa menguatkan anak-anak dari sisi imunitas. Saya kira tepat juga Mas Danang, ini kan bukan persoalannya hijau atau tidak hijau lokasi sekolah kan. Lalu kalau itu memang tidak hijau, walaupun itu ada pengurangan jumlah yang bisa bertatap muka, katakan dari 36 menjadi 18 dan sebagainya. Kan kalau itu hijau kan nggak ada masalah lingkungan sekolah itu. Tapi kan yang Pak Danang katakan itu adalah persoalan siapa yang menularkan itu di dalam lingkungan keluarga, bisa anak ke anak, bisa orang tua ke anak. Kan itu yang harus dijual. Gimana kira-kira Pak Ibu Lia? Kalau saya karena udah praktek nih, kita udah praktek. Ya apalagi sahabat anak Indonesia Ibu Lia ini adalah punya TK yang saat ini taat betul pada protokol kesehatan. Silakan. Ya, jadi memang betul Pak Aris tadi diedukasi dulu anak-anaknya gitu. Jadi memang sebelum anak-anak memulai, kita dulu nih yang di sekolah nih para guru nih memberikan contoh dari mulai mengantri. Karena kan ini era kebiasaan baru ya. Mungkin yang kalau dulu kalau datang anak-anak nggak pernah cuci tangan. Pada saat mau makan aja cuci tangan. Kalau sekarang kan nggak, begitu datang mereka cuci tangan, terus kemudian dicek suhunya. Kalau di sekolah kami biasanya anak-anak semua bawa baju ganti.
Bawa ganti. Gurunya juga bawa baju ganti. Jadi pada saat dari rumah mereka ke sekolah, mereka nggak langsung masuk kelas. Mereka masuk kamar mandi dulu, ganti baju yang bersih, masker semuanya baru setelah itu mereka masuk ke kelas. Setelah masuk di dalam kelas mereka nggak boleh kemana-mana karena sudah diinformasikan dulu pada saat Zoom. Jadi ketika mereka datang, mereka duduk membawa tempat alat peralatan tulis sendiri, peralatan makan sendiri, terus mereka nggak kemana-mana. Memang situasinya agak kaku ya, tetapi inilah jadi anak-anak mencoba menyesuaikan. Ketika anak-anak sudah menyesuaikan, itu yang disebut dengan hidup baru itu ya betul Pak Aris, adaptasi kebiasaan barunya gitu. Jadi memang waktu pas kita bikin video, gurunya melakukan apa, terus kemudian anak-anak melihat, oh jadi kalau datang cuci tangan dulu ya Bu, habis cuci tangan dicek suhunya, lalu terus kemudian mereka ganti baju. Nah mungkin ini yang harus terinformasi ke anak-anak. Terus area main anak-anak semua juga diinformasiin bahwa dalam kondisi ini anak-anak nggak main. Yang penting pada saat kegiatan tatap muka, interaksi antara anak-anak itu diminimalis semuanya gitu. Nah, saya rasa dari tingkatan mulai TK, SD, SMP, kalau ini benar-benar tersosialisasi sama anak-anak itu aman. Gitu. Tapi yang paling penting tadi nih, pihak sekolah nih harus benar-benar nih gitu. Jadi kesampaikan ke anak-anak kalau misalnya terus kita laporkan ke Pak Aris biasanya orang tua. Bapak Ibu mereka selalu ada informasi ke sekolah. Kalau misalnya Bu anak saya sakit atau misalnya Bu tetangga di depan rumah saya samping rumah saya ada yang positif. Oh iya Ibu mohon ya untuk 2 minggu nggak masuk dulu ya. Nah jadi seperti itu. Jadi orang tuanya aktif menginformasikan ke kita. Lalu terus kemudian bukan kita mendiskriminasi ya, tapi untuk saat ini bagi orang tua yang punya pekerjaan sebagai dokter atau tenaga medis, jadi kalau bisa untuk meminimalis pertemuan anak-anak kontak secara langsung di sekolah, dan orang tua tidak keberatan gitu. Terus akhirnya orang tua memilih Bu rumahnya dipindah, jadi anak-anak yang tinggal sama neneknya sementara ini. Terus kemudian orang tuanya yang bekerja sebagai tenaga medis, mereka ada rumah yang satunya lagi. Jadi anak-anak mereka tetap bisa datang ke sekolah. Jadi itu yang akhirnya kita buat selain kesepakatan ya. Jadi ada surat pernyataan yang mengizinkan orang tua mengizinkan. Kalau ada orang tua yang belum mengizinkan ya nggak apa-apa. Nah terus kemudian muatan pembelajaran kita buat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, yang bisa semua lakukan anak-anak di sekolah, di rumahnya. Nah jadi waktu itu pernah pertanyaannya begini Pak Aris, waktu kita ada kelihatan Zoom meeting ya, ada guru yang bertanya ke kami gini, Bu ini kita sekolahnya ada anak tinggalnya di gunung, di perkebunan teh gitu. Terus saya nih kalau misalnya mau ke rumah anak ini, saya harus naik ojek sekitar bayarnya 300.000. Jadi begitu jauhnya karena tinggal di atas gunung. Terus anak ini nggak pernah ke sekolah Bu, nggak pernah ngambil tugas gitu. Terus apa yang harus kita lakukan untuk penilaian anak ini Bu? Nah dia bertanya, terus saya bilang ini, kehidupannya di sana apa Bu? Orang tuanya jadi pemetik teh. Jadi pemetik teh. Terus saya bilangin, oke Bu, ini kesempatan nih buat anak-anak mengeksplor yang ada di daerahnya. Jadi anak-anak itu nggak apa-apa ikut kegiatan orang tuanya aja. Jadi dia bisa memperdalam, memperkaya apa aja sih yang ada di wilayahnya. Dia akan bercerita nanti Bu. Jadi penilaiannya lewat cerita anak-anak. Aku kalau pagi bantuin ayah ke kebun teh, aku metik teh, aku tahu loh Bu ternyata jenis teh itu banyak. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hijau. Dia bercerita kualitas yang baik teh itu. Nah dia dapat informasi itu dari mana? Dari orang tuanya. Itulah melibatkan orang tua dalam kegiatan pembelajaran anak-anak seperti itu. Jadi penilaiannya jangan disamaratakan. Lihat dengan jadi ini pada saat sekarang nih lihat kondisinya anak-anak nih seperti apa. Nah menurut saya sih itu yang idealnya ya pada saat kondisi pandemi, sama ketika bencana itu juga bisa dilakukan. Jadi kenapa ada pertanyaan itu yang saya sampaikan ke Ibu Lia, karena ketika dilakukan uji coba tatap muka itu, tanpa tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Lia, ada korban-korban di Sumatera Barat itu ketika dibuka tatap muka di tingkat SMP dan SMA, ada 100-an anak yang dinyatakan terkonfirmasi terjangkit COVID-19. Di Batam juga terjadi yang sama. Artinya karena mungkin konsepnya itu seperti hendaknya apa yang disampaikan Ibu Lia itu, ya mungkin itulah kebiasaan normal baru dan sebagainya kan gitu kan. Nah oleh karena itu saya kira ini patut menjadi contoh di dalam mempersiapkan para orang tua menghadapi COVID-19. Nah, kembali lagi sahabat anak Indonesia kepada Mas Dandang, ahli
pendidikan di dunia pendidikan, apalagi Ibu Lia ini punya sekolah sudah menerapkan kehidupan kebiasaan baru dan sebagainya yang bisa menjadi contoh dan sebagainya. Kembali lagi Mas Danang, ini kita akan memperingati Hari Pendidikan. Ini kan harus betul-betul serius diperhatikan karena ini bersamaan juga penerimaan murid baru kan. Nah, kira-kira konsep apa yang bisa Mas Danang share kepada kita dalam rangka mempersiapkan penerimaan murid baru nanti. Tadi kan sudah kita bicarakan tentang menghadapi COVID-19, tapi mungkin COVID-19 juga belum akan berlalu tahun ini dan sebagainya. Tapi kan perlu persiapan. Kira-kira bagaimana? Jadi kalau kita lihat pengalaman misalnya di tsunami Aceh itu kan waktu itu bulan Desember, terus kemudian ada penerimaan murid baru itu sekitar bulan April Mei ya. Waktu itu kan kebijakannya adalah memudahkan semua anak-anak yang mendapatkan bencana itu untuk melanjutkan pendidikannya. Betul. Tanpa harus melihat lagi ijazah dan lain-lainnya. Dan kemudian mengawali tahun 2019 yang lalu Menteri Pendidikan pun sudah berani untuk mengambil kebijakan tidak lagi ada UN gitu. Betul. Karena saya dengar. Karena untuk memudahkan anak untuk berlanjut pendidikannya. Nah, terlebih lagi tadi yang disampaikan oleh Kak Lia, apakah dengan adanya pandemi ini anak tidak belajar gitu? Padahal yang namanya tadi disampaikan bahwa yang namanya belajar itu nggak harus di sekolah, bisa di mana saja. Makanya standar kelulusan harus kita geser. Jangan lagi berdasarkan tentang kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah. Oh gitu ya? Iya, tapi harus dirubah sekarang, yaitu disesuaikan dengan kemampuan anak. Karena di Undang-Undang Sistem Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu dinyatakan bahwa anak mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensi, bakat dan minatnya masing-masing. Jangan sampai nanti ada kurikulum yang menyamaratakan anak. Betul. Padahal di dalam kelas itu anak berbeda-beda. Bagaimana bisa nanti kelulusannya harus sama? Mereka harus ngerjain 3 mata pelajaran, IPA, Bahasa Indonesia, dan matematika. Betul. Padahal ada anak yang ketiga-tiganya tidak mampu, tapi dia mampu menggambar dan lain-lainnya. Nah, ini kan harus dirubah seperti itu. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, nggak semua anak bisa mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ada. Sekarang udah kita nggak usah pakem kaku di kurikulum yang ada, tapi lihat dong apa yang Tuhan berikan ke anak itu. Nah, itulah yang harus ditemukan, disyukuri, lalu dikembangkan. Apakah itu yang disebut dengan konsep Merdeka Belajar itu? Iya, itu termasuk. Bisa nggak jelaskan itu apa sih sebenarnya Merdeka Belajar? Karena ini kan harus kita sosialisasikan. Kalau konsepnya seperti apa yang dikatakan Mas Danang itu, sepakat sekali karena dunia pendidikan itu harus memerdekakan manusia kan begitu ya. Betul. Silakan. Jadi kalau saya melihat konsep Merdeka Belajar itu sebetulnya dari guru dulu. Guru yang harus tahu bagaimana anak muridnya. Dari mulai kepribadiannya, dari mulai kecerdasannya, guru harus tahu konsep itu. Jadi makanya ketika misalnya dia mau memberikan satu pelajaran atau satu kegiatan, dia akan melihat mana anak-anak yang mempunyai potensi dan bakat tersebut. Itu jadi keren tuh kalau seperti itu kan. Jadi kalau misalnya nih, ketika misalnya saya ngajar, kalau misalnya saya ngajar waktu itu ekonomi. Jadi saya tidak mengajar lewat per bab yang ada di buku. Tapi saya bilang ke anak-anak, oke, silakan anak-anak baca dulu judulnya, kira-kira yang hari ini mau dipelajarin apa. Jadi memberikan akses kepada mereka mempunyai pilihan-pilihan. Betul. Nah, karena waktu ketika kita bicara sama anak-anak, waktu dia tanya gini, Bu, boleh nggak sih kalau belajar itu nggak di kelas melulu? Boleh nggak sih Bu, kita belajar tuh jangan di sekolah melulu? Boleh dong, kita belajarnya di luar. Artinya apa yang kemarin disampaikan? Prakteknya untuk anak-anak itu di sini di Indonesia itu masih sangat sedikit. Semuanya masih bersifat teori. Misalnya contoh. Waktu saya masih ngajar di kolong jembatan itu, ada anak yang pengen belajar bahasa Inggris. Kalau dia nggak mau sekolah, aku nggak mau sekolah. Nah, terus bagaimana caranya kita nih supaya anak-anak itu bisa praktek, terus kemudian percaya dirinya tumbuh. Nah, saya bawalah dia ke Kota Tua. Di sana kan banyak turis. Di sana ya. Nah, jadi awalnya mereka malu, terus kemudian kita yang memulai tadi saya bilang anak murid akan melihat gurunya praktek, gurunya bicara, setelah itu dia akan melihat itu, dia kemudian dia mencoba memberanikan diri. Lalu sekali, 2 kali kita bawa dia, lama-lama ternyata dia pergi sendiri. Dia mencoba, dia coba bicara, tadi kan membangun kepercayaan dirinya. Nah, inilah yang masih kurang di pendidikan kita. Jadi anak-anak kurang mengeksplor dirinya. Karena kenapa? Selalu dari sekolah, dari guru, hanya satu arah.
anak-anak tidak pernah ditanya apa yang diinginkan, terus kemudian anak-anak mau belajar di mana. Biasanya kalau saya ngajar, anak-anak mau belajar di dalam atau mau di luar, terus kemudian nih posisi duduknya maunya gimana, mau begini atau mau dirubah. Jadi kami guru hanya melihat saja, hanya sebagai fasilitator saja. Memfasilitasi iya, ya, gitu. betul. Bu, duduknya jangan kayak gini dong Bu, duduknya kita melingkar aja, atau Bu jangan pakai meja di bawah aja, boleh. Jadi itulah yang menurut kami mengawali tentang kebebasan merdeka belajar tadi. Itu semuanya ya, harus biasa. Ya, harus diserahkan. Artinya memang pendidikan itu harus memerdekakan. Ya. Nah, kembali lagi ke Mas Danang. Saya pernah dengar ketika Mas Danang itu menyampaikan di dalam seminar itu ya, kita sesungguhnya harus memahami karakter anak itu. Karakter anak itu apa yang dimaksudnya? Apakah ada beberapa karakter anak itu, misalnya linguistik dan sebagainya, itu bisa dijelaskan nggak? Itu penting untuk sahabat anak Indonesia dalam rangka memberikan fasilitasi merdeka belajar itu. Kira-kira itu bukan hanya guru aja ya, bukan hanya, tapi orang tua juga harus tahu juga ya. Ada anaknya yang nggak mau belajar terus sambil ngobrol gitu kan, tapi anaknya pintar. Gimana? Bisa nggak dijelaskan sih, dibagi pengalaman itu? Jadi sebenarnya begini, setiap manusia itu kan udah punya kodratnya sendiri. Betul. Jadi pendidikan itu sesungguhnya bukan menanamkan, karena yang menanamkan sudah ada, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Menanamkan bakat kepada setiap orang, setiap anak, potensi, termasuk gaya belajar tadi. Nah, jadi pendidikan itu menumbuhkan aja bakat yang sudah diberikan Tuhan. Jangan sampai pendidikan malah mengekang bakat yang ada, sehingga ambisinya adalah ambisi guru, ambisi orang tua, bahkan ada ambisi kurikulum. Nah, ini kan harus dirubah. Mungkin dengan adanya seperti ini, kita harus berani nih, negara Indonesia ini maksudnya pemerintah berani untuk bagaimana pola pendidikan ini sesuai dengan tadi kodrat yang diberikan Tuhan. Jadi bagaimana orang tua, guru sebagai fasilitator ya. Betul ya, kata Ibu Lia tadi. Bukan sebagai subjek ya. Tapi sebagai fasilitator. Subjeknya adalah anak-anak. Mungkin tadi dilihat dengan lingkungan kondisi di sentra misalnya, di sentra persiapan, apakah anak itu senang? Oh, berarti kalau dia senang, dia punya potensi di arah tadi logika. Kalau ditaruh di alam, pembelajaran alam, dia senang, oh mungkin anak ini punya potensi di alam, naturalis gitu. Mungkin itu yang perlu dikembangkan. Nah, jadi saatnya sekarang ya, dengan metode merdeka belajar, yaitu merdeka jiwanya, sehingga anak-anak berani menyampaikan sesuatu. Apa yang membuat dia berani? Kepercayaan diri. Apa yang membuat dia kepercayaan diri? Karena apa yang ada di diri dia itu dihargai. Betul. Nah, sekarang bagaimana setiap orang tua bisa menghargai apa yang ada di anak? Bukan malah ambisi orang tua, ambisi lingkungan. Betul. Itu mempengaruhi anak, sehingga anak-anak tidak tumbuh dengan kekuatannya. Nah, sekarang banyak konflik di rumah-rumah. Kenapa banyak orang tua marah sama anak? Gimana itu? Karena ambisinya, keinginan orang tua tidak bisa dipenuhi anak. Oh gitu ya, ambisi orang tua tidak bisa dipenuhi anak. Akhirnya orang tua kecewa. Padahal harusnya itu bisa menimbulkan kekerasan juga ya. Kekerasan akhirnya kan, karena ambisi tidak bisa dijalani oleh anak dan orang tua tidak memperhitungkan, tidak mengamati apakah anak saya mampu. Betul. Karena ambisi dia itu kadang-kadang didapat dari pengamatan ke lingkungan sekitarnya. Si kakaknya diamatin, dia pintar matematik, kenapa adiknya enggak? Oh, dibanding-bandingkan gitu ya. Akhirnya ambisi itulah yang malah memperparah anak. Nah, bisa nggak itu dilepas? Kemudian kita gimana itu? Itu dilepas, kemudian kita melihat, menghargai apa yang anak bisa. Iya. Karena yang namanya membangun itu, menumbuhkan adalah dari kekuatan, bukan dari kelemahan. Betul. Yang ada sekarang anak udah matematiknya misalnya nilainya 4,5 masih dilesin di Kumon, Kemen, Kimun, semua tempat les di seluruh Indonesia, tempat les. Uang orang tuanya duitnya habis, anaknya stres gitu kan. Nilainya nggak nambah-nambah. Dia lupa bahwa sesungguhnya anak itu memang tidak diberikan bakat di situ sama Tuhan. Tapi dipaksakan oleh kehendakan oleh orang tua misalnya. Karena yang memperparah itu adalah tentang ambisi. Nah, ambisi-ambisi seperti ini termasuk saya mengkritisi tentang kurikulum, standar kelulusan. Ya, misalnya kan ada anak-anak yang memang dia di luar kecerdasan, di luar akademik. Iya. Ruang mana yang bisa menghargai dia? Anak-anak yang autism. Iya. Anak-anak yang disleksia. Ruang mana yang bisa menghargai dia? Dari mana? Jangan dong tesnya disamain. Betul. Kalau tesnya disamain, maka dia akan kalah dan dianggap nggak mampu. Oh gitu ya? Harusnya dicari dong, dibuat tes khusus buat mereka.
anak-anak autism misalnya harus punya ijazah yang bisa menilai bahwa dia mandiri. Betul. Dia mampu melakukan sendiri. Jangan ditesnya matematika, jangan ditesnya yang sifatnya akademis, pasti dia susah. Akhirnya dia seumur hidup nggak dapat ijazah. Nah sekarang bisa nggak seperti ada badan standar profesi? Yang dites kan profesinya. Betul. Karena kemampuannya, bukan karena dia disamaratakan sehingga itu adanya tes massal. Kita sudah bilang nih Pak Aris bahwa sekolah itu bukan pabrik. Kalau pabrik itu loyangnya sama. Ya, cetakannya sama. Cetakannya sama ya. Masa anak-anak ini diolah dengan loyang yang sama? Itu yang saya selalu kadang-kadang kita lihat bahwa kurikulum seperti nasi rames, ada rempelonya, ada ininya, ada ini, gabung semua gitu kan, supaya bisa semua itu dikuasai oleh anak kan nggak mungkin. Padahal karakter anak berbeda-beda. Beda-beda. Coba bayangin, guru bahasa Inggris aja belum tentu bisa matematika. Nah itu ya, tapi kita disuguhi kurikulum nasi rames itu ya. Bisa semua. Ada oreknya di situ harus tujuannya ke orek gitu kan ya. Jadi kan seakan-akan anak ini disekat-sekat oleh rantai kekang, bukan diberikan sayap-sayap kebebasan. Pada saat anak-anak diberikan sayap kebebasan, minimal dia punya kepercayaan diri. Saya kira itu ya yang konsep merdeka belajar. Karena memang harus memerdekakan anak itu ya. Iya, kalau konsepnya Ki Hajar Dewantoro kan sudah jelas bahwa pendidikan harus mampu memerdekakan jiwa manusia. Nah itu dia, itu konsepnya ya. Iya, pada saat manusia itu terjajah, termasuk dipaksa untuk bisa, itu termasuk tadi tidak merdeka jiwanya, dipaksa untuk bisa. Karena setiap setiap anak itu kan punya karakter ya. Betul. Cara-cara dia juga untuk menyerap informasi. Pendidikan dan sebagainya kan ada ya, anak yang bawa buku sambil minum main gitu lari tapi kalau ketika ujian berhasil bagus. Tapi ada anak yang sisirannya ke belah sini duduk seperti ini, selamat pagi ibu, selamat malam, tapi dia nilainya rendah gitu kan. Ada yang lompat sini lompat sana di pohon gitu, besok dia ujian. Benar. Ini gimana itu lihat gitu, soal konsep itu, karena ini kan harus difasilitasi anak-anak seperti ini, kan nggak mungkin kita paksakan dia harus betul-betul rapi dan sebagainya misalnya seperti itu kan. Kecuali kalau ayah ibu gurunya lari sini lari sana, ya itu bukan karakter anak kan itu kan gitu. Gimana Ibu lihat gitu? Kalau saya gini Pak Aris, karena mungkin dari taman kanak-kanak ya. Jadi kan ketika masuk ada misalnya ada nyanyi, ada tepuk gitu ya. Nah, kenapa ketika dia sudah bergeser ke pendidikan sekolah dasar itu hilang ya. Kenapa nggak guru-guru itu ceria aja gitu? Misalnya dia kalau misalnya mau masuk ke kelas dia pakai bawa alat musik, karena anak-anak itu butuh satu perhatian yang nanti ketika sebelum pembelajaran harus disamakan dulu cunnya, harus happy dulu. Kadang kan ada anak mungkin yang pada saat dia mau bangun tidur udah dimarahin, ada anak yang terlambat dimarahin gitu ya. Jadi pada saat datang ke sekolah sebenarnya kompleks anak-anak itu dalam situasi batinnya anak-anak. Nah ini yang harusnya Bu Guru paham nih, Bu Guru tahu dulu nih, kondisi anak-anak seperti ini. Terus tadi yang disampaikan Mas Danang, kepribadian anak-anak Bu Guru juga harus tahu mana yang tipikalnya sanguin, yang anak-anaknya senangnya bercanda, ini gitu. Iya, jadi kan ada anak jadi kalau sama anak ini misalnya Bu Gurunya ngomongnya agak tegas, dia nggak akan sakit hati karena anaknya udah cuek aja gini, ketawa. Kalau dimarahin bukannya malah diem gitu ya, bukannya malah dia berpikir, dia malah senyum-senyum aja Bu Guru. Nah nanti Mas Danang mungkin bisa cerita. Terus ada anak yang tampangnya tuh kelihatannya judes gitu ya, cemberut aja. Jadi bukan karena anak itu galak, tapi memang sudah kepribadiannya seperti itu. Nah terus kemudian ada lagi anak yang pragmatis ya, yang tadi dibilang, yang Pak Aris bilang anaknya diem, senangnya mendengarkan, serius wajahnya. Nah itu ada juga seperti itu. Atau ada anak yang baperan, cengeng gitu ya, melankolis, Bu Gurunya belum apa-apa, dianya udah nangis, sudah baper. Nah itu yang harus dipahami. Jadi makanya ketika Bu Guru akan memberikan satu pembelajaran, dia ngeliat dulu situasinya anak-anak di dalam kelas itu. Itu tadi, itu yang menurut kita nih konsep merdeka belajar seperti, tapi belum semua guru memahami itu. Karena kenapa? Pembelajarannya dari zaman dulu sampai sekarang masih seperti itu. Karena itu kita temukan di beberapa daerah. Jadi masih bosan gitu ya. Jadi guru datang ketika, selamat pagi anak-anak.
baca doa, ya kan? Oke, sekarang buka bukunya, ambil pelajaran apa, sejarah misalnya, buka halaman sekian, dibaca ya. Setelah itu nanti tulis lagi. Masih yang seperti itu pembelajaran. Harusnya kenapa enggak misalnya, oke, kita mau belajar sejarah nih. Siapa yang tadi sudah baca misalnya? Sekarang kita mau belajar sejarah apa? Terus kalau misalnya ada musik, misalnya ada apa, pokoknya jadi guru itu pertamanya harus mencari memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak. Itu jadi kayak waktu itu beberapa saya baca biografi guru-guru yang ada di luar ya, dia ketika masuk ngajar ke sekolah ada yang pakai pakaian badut, ada yang bawa gitar, jadi kan gitu ya. Itu tadi yang saya bilang, menyamakan persepsinya anak-anak dulu di awal nih, dia harus happy dulu. Jadi kalau misalnya memang aneh kelihatannya gitu, dan itu belum banyak dilakukan oleh guru-guru kita di sini. Iya, saya kira ini informasi yang penting bagi para pegiat-pegiat perlindungan anak, khususnya ke dunia pendidikannya. Betul. Iya, pendidik itu termasuk orang tua dan guru serta masyarakat. Itu yang pertama harus memahami tentang kebutuhan belajar anak. Tadi yang Pak Aris bilang, ada yang lari-larian, ada yang diam aja bisa, dan lain-lainnya. Itu tentang gaya belajar. Berarti minimal gaya belajar setiap anak karena berbeda-beda, maka pendidik ini harus memahami itu supaya dia tidak menimbulkan konflik kepada anak-anak. Yang kedua adalah memahami tentang kepribadian anak-anak, baik guru maupun orang tua maupun masyarakat, memahami tentang tadi cara anak bicara, bagaimana membuat anak nyaman, karena nyamannya anak, bahagia anak itu akan mempengaruhi daya tangkap otak gitu. Nah, karena kalau anak yang senang bahagia, pasti semua bisa diserap dengan baik. Nah, apa salahnya setiap orang tua memberikan lingkungan yang menyenangkan, termasuk guru? Ini kan bukan pekerjaan buat kita untuk mendidik anak, tapi ini pelayanan buat mereka, gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kebijakan yang mementingkan kepentingan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak, kebijakan yang tidak menghukum anak, gitu. Pak Menteri Merdeka Belajar di kampus adalah udah deh kuliahnya 4 semester aja di kelas, sisanya mereka boleh memilih jurusan lain atau mereka magang di tempat lain. Nah, saya pikir ini terobosan yang cukup bagus karena tidak hanya memikirkan tentang teori-teori yang ada di kelas, tapi dia turun langsung ke masyarakat, sehingga nantinya kita akan menghasilkan orang-orang atau pendidik-pendidik atau guru-guru yang mampu memberikan warna baru dalam pendidikan kita ke depan. Pokoknya diingat aja bahwa Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan yang mampu memerdekakan jiwa-jiwa anak. Nah, Lia, dalam rangka Hari Pendidikan ini kita harapan apa yang diinginkan oleh seorang Lia Latifah yang konsen pada dunia pendidikan? Silakan. Oke, kalau saya selalu berbicara tentang edukasi, Pak Aris. Jadi mulai dari sejak taman kanak-kanak, dari sejak usia dini, anak-anak sudah disampaikan tentang kondisi sosial mereka. Yang pertama, yang kedua, guru orang tua harus terus mengupdate perubahan yang akan terjadi di dunia. Karena kenapa? Udah bergeseran nih. Dari yang mungkin dulu kita masih zamannya pakai telepon biasa, sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, akhirnya tadi karena kita di Komnas ya Pak Aris ya, sekarang banyak sekali anak-anak yang menjadi korban karena teknologi tersebut. Kita tidak menyalahkan teknologi, tetapi kita juga mungkin mempersalahkan juga, kita tidak mempersiapkan anak-anak ketika teknologi ini datang, tapi kita tidak mempersiapkan edukasinya. Ini yang paling penting. Jadi nanti mungkin setelah ini ada perubahan apa lagi, ini juga harus kita siapkan juga. Jadi mulai dari sekarang di masa pandemi ini juga ini jadi perhatian buat kita. Jadi apabila terjadi kebencanaan, apabila nanti ada perubahan secara teknologi, anak-anak tidak berubah secara sosial budayanya. Mereka tetap mencintai bangsa Indonesia, mereka tetap menjadi anak Indonesia. Wow, luar biasa. Terima kasih Mas Lena. Oke, terima kasih Pak Aris. Kita merayakan Hari Pendidikan lagi. Saya tentu berharap dunia pendidikan akan semakin baik. Amin. Gitu kan. Dan akhir kata, sahabat anak Indonesia, saya menghimbau dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, mari kita junjung tinggi hak anak atas pendidikan dan jauhkan anak-anak dari penanaman paham-paham radikalisme, ujaran kebencian, supaya anak bertumbuh dengan baik sebagai masa depan bangsa. Sekian Pas Asik kali ini, semoga bermanfaat. Tetap dukung Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju.